selanjutnya saya akan menjelaskan pemberian makan melalui OGT. Nah, apa sih OGT itu? Kepanjangannya itu adalah orogastric tube. Nah, atau biasanya moms di rumah taunya itu sonde atau selang yang dimasukkan ke dalam lambung. Nah, kegunaannya untuk apa sih? Yang pertama, kegunaannya untuk memberikan kebutuhan nutrisi. Yang kedua, yaitu untuk memberikan obat-obatan. Nah, yang ketiga, untuk mencegah kelelahan akibat menghisap pada bayi berat badan lahir rendah. Yang keempat, untuk mengeluarkan cairan di lambung. Nah, yang kelima, yaitu untuk mengirigasi perdarahan dalam lambung. Untuk persiapan alatnya apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu kita harus menyiapkan makanan cair atau susu hangat terlebih dahulu. Nah, ini biasanya berdasarkan anjuran dokter ya. Untuk selanjutnya yaitu kita harus menyiapkan air hangat. Selanjutnya yaitu kita harus menyiapkan wadah atau botol untuk tempat ditaruhnya susu cair tadi. Selanjutnya yaitu kita harus menyiapkan sonde atau speednya. Biasanya yang digunakan yaitu 5-10 cc. Di sini saya menggunakannya 5 cc ya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita harus menyiapkan wadah untuk membuang sisa aspirasi pada lambungnya. Nah, selanjutnya kita memasuki tahap pelaksanaan pemberian makan melalui OGT ya, Mams. Yang pertama, Mams harus cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu harus menyiapkan spad. Setelah menyiapkan spad, Mams harus menyiapkan susu hangat. Setelah itu, posisikan bayi terlentang atau miring ke kanan dengan kepala dan dadanya harus lebih tinggi ya, Mams. Sebelum itu kita juga harus mengkaji kepatenan OGT-nya ya, Mams. Nah, yang pertama yaitu Mams harus melihat nih atau mengecek posisi penanda OGT-nya yang berada di dekat mulut. Jika penanda OGT-nya jauh dari mulut, wah kemungkinan selang OGT-nya terlepas loh, Mams. Nah, setelah itu Mams bisa mengeceknya dengan cara Mams harus menyiapkan mangkok berisi air, kemudian penutup OGT tadi yang berwarna hijau dibuka, dimasukkan ke dalam mangkok yang berisi air tadi. Jika yang keluar adalah gelembung, berarti kemungkinan selang OGT-nya masuk di dalam saluran pernapasan loh, Mams. Nah, selanjutnya yaitu kita harus mengecek aspirasi yang keluar. Nah, caranya adalah spatnya dipasangkan di ujung OGT-nya. Setelah itu ditarik. Kemudian jika cairan yang keluar 1/4 dari pemberian Mams sebelumnya, maka Mams harus tunda dulu ya pemberian susu yang sekarang, yaitu sekitar 30-1 jam. Nah, tapi jika tidak ada cairan yang keluar, Mams boleh melanjutkan pemberiannya. Nah, tapi kalau cairannya berwarna merah atau hitam gimana nih? Wah, itu Mams harus segera bawa ke fasilitas kesehatan ya. Baik, setelah Mams memastikan posisi selang OGT berada di tempat yang tepat, Mams sudah bisa mulai memasukkan makanan bayi. Yang pertama Mams siapkan adalah susu di dalam squid seperti ini. Squidnya 5 cc atau 3 cc. Selanjutnya selang OGT-nya tadi. Nah, sebelum menghubungkan squid dengan selang OGT, Mams harus terlebih dahulu menepuk bagian ujung selang seperti ini agar tidak ada udara yang masuk ke selang bayi kemudian ke lambung bayi. Hal ini untuk mencegah bayi kembung atau gumoh. Setelah menepuk, kemudian bagian hijaunya dibuka seperti ini, lalu sudah bisa dihubungkan squid dan bagian hijaunya atau bagian ujung selangnya. Seperti ini, menghubungkannya harus rapat agar nanti tidak bocor. Setelah itu, Mams bisa membuka atau melepas bagian dorongan dari squidnya, lalu setelah itu bisa membuka tegukan seperti ini. Dan biarkan air susunya turun sendiri ke dalam selang. Jangan pernah didorong seperti itu. Gimana nanti kalau semisal air susunya tidak turun sendiri, apakah boleh didorong? Tidak boleh. Solusinya adalah saat susunya tidak masuk, Mams bisa memasukkan dorongan seperti ini. Hanya dimasukkan saja, kemudian digoyang ke kanan ke kiri, lalu kemudian dilepas. Hal itu akan membuat air susunya turun dengan sendirinya seperti ini. Nah, langkah-langkah tersebut bisa diulangi hingga susunya habis. Kemudian langkah selanjutnya, Mams bisa membilas selang ini agar tidak ada sisa-sisa susu dengan air hangat kira-kira 2 hingga 3 cc. Kemudian setelah selesai, Mams bisa menepuk kembali ujung selang, lalu melepas squidnya, kemudian tutup hijaunya bisa ditutup kembali seperti ini, lalu kemudian tekukannya bisa dilepaskan dan alat-alatnya bisa dibersihkan. Untuk pemakaian squid ini batasnya hanya 1 kali 24 jam. Jika sebelum 1 kali 24 jam squidnya bisa dicuci. Jika setelah
lebih dari 24 jam, sepertinya harus dibuang dan diganti yang baru. Setelah itu, Mams bisa mengakhiri langkah-langkah tadi dengan cuci tangan